Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke. Malam hari ini kita masuk pelajaran buku 4 ya. Dalam buku 4 itu ada 10 bab yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, untuk mengawali buku 4 ini kita akan membahas dulu ya bab 31, yaitu tentang haus dan lapar ya, tentang haus dan lapar. Temanya kok tentang haus dan lapar. Ini emangnya mau dikasih makan atau dikasih minum gitu ya? Enggak saudara ya. Ternyata rasa haus dan lapar itu akan membuat seseorang akan mengalami satu kondisi atau perasaan butuh sesuatu ya, butuh sesuatu. Kalau orang kenyang ditawarin makan, dia akan menolak kadang-kadang ya, karena dia full, sudah enggak gitu ya. Tapi kalau orang lapar gitu ya, kadang-kadang walaupun lauknya enggak cocok gitu, adalah yang penting buat ganjel perut ya, enggak masalah ya. Jadi rasa haus dan lapar itu memicu seseorang untuk mau atau untuk ada satu rasa ya, menginginkan sesuatu ya, menginginkan sesuatu. Nah, begitu juga secara rohani malam hari ini. Hendaknya setiap orang, khususnya yang ikut discipleship revival total ministry ini, Anda yang hadir pada malam hari ini, jangan menjadi sebuah kebiasaan. Atau mungkin Anda yang berpikir, meluangkan waktu saja ya, mumpung di rumah ya adalah sambil duduk sambil dengerin Pak Gideon. Gitu aja ya. Nah, tapi coba upayakan ketika Anda ikut online discipleship revival total ministry ini ya, Anda belajar bersama-sama seperti malam hari ini. Belajarlah, dengarlah ya, pahamilah dengan rasa haus dan lapar. Orang yang haus dan lapar akan mendapatkan lebih banyak daripada mereka yang tidak punya rasa haus dan lapar. Ya. Nanti Anda kelihatan ya. Orang yang haus dan lapar itu rasa ingin tahunya luar biasa. Tapi kalau Anda nggak punya rasa haus dan lapar, Anda ikut kelas online discipleship ini, kadang-kadang Anda hanya membanding-bandingkan saja ya. Pendeta yang satu ngomong begini, pendeta yang satu ngomong begitu, Pak Gideon ngomong begini. Lalu Anda bingung gitu ya. Lalu Anda mulai bertanya, tapi masih memegang pendapat yang lain dari orang lain dan sebagainya. Tapi kalau Anda lapar dan haus, saya yakin saudara, kebenaran-kebenaran firman itu lebih cepat akan Anda terima karena Anda membutuhkannya ya. Aku butuh ini. Jadi ketika firman itu disampaikan, Anda akan berkata, yes, puji Tuhan, haleluya ya. Responnya itu beda. Orang yang lapar dan haus dan yang enggak itu beda ya. Kalau yang enggak lapar dan haus cuma melotot saja, sampai saya takut karena dipelototin ya. Tapi mereka yang lapar dan haus pasti dengan senyum gitu ya. Saya lihat senyumnya, wow, sedang mengunyah firman itu kayaknya. Sedang menikmati firman. Kenapa? Dia setuju ya. Dia mau dan dia ambil itu menjadi bagian di dalam kehidupannya. Kenapa kita harus punya rasa haus dan lapar? Karena kekristenan itu harus mengalami pertumbuhan. Jadi orang Kristen itu dimulai dari bayi rohani, ya. Anda harus mencapai titik kedewasaan rohani. Titik kedewasaan rohani itulah yang disebut menjadi sempurna, ya. Menjadi sempurna. Jadi target orang Kristen itu adalah sempurna. Kenapa harus sempurna? Karena dari awal ciptaan manusia, sebenarnya Allah ketika menjadikan segala sesuatu itu dijadikannya dengan sempurna, ya. Dari awal ciptaan manusia, Allah menjadikan segala sesuatu itu sempurna. Artinya apa?
Semua yang didesain oleh Allah, semua yang dipikirkan oleh Allah, semua yang diciptakan oleh Allah, ya, selalu diakhiri dengan apa? Semuanya itu baik, betul? Baik menurut kacamatanya Allah. Allah puas. Kalau Allah puas, ya, penilaian Allah puas itu beda dengan kepuasan manusia. Ya. Artinya Allah melihat bahwa apa yang diciptakan itu sempurna menurut apa yang dirancang, apa yang direncanakan oleh Allah tersebut. Namun, kalau kita lihat kondisinya hari ini, ya, apa yang terjadi dengan ciptaan-ciptaan Allah di sekitar kita, termasuk kita manusia, ya, kenapa kondisinya kok kacau balau? Bahkan ada yang rusak parah, ya, ada yang kurang ini dan kurang itu. Mana yang disebut sempurna? Gitu ya. Mana yang disebut sempurna? Nah, saudara, kenapa apa yang dulu diciptakan oleh Allah sempurna itu sekarang tidak menjadi sempurna lagi? Disinilah saudara kita tahu, ya. Tetapi pemberontakan Lucifer di surga ternyata telah merusak buatan Allah di surga dan di bumi. Jadi ketika Lucifer itu diusir dari surga, dia marah, ya. Ketika dia marah, apa saja yang ditemui itu dirusak. Nah, apa itu yang dirusak? Semua yang pernah diciptakan oleh Allah dengan sempurna itu dirusak begitu rupa. Khususnya satu planet yang namanya bumi, itu sama Lucifer dijadiin bubur Manado, saudara. Anda tahu bubur Manado? Itu apa aja dimasukkan ke dalam situ, diaduk jadi satu, gitu ya. Nah, jadi Anda hanya melihat satu kondisi yang ya kayak lumpur aja gitu loh di dalam piring atau di dalam mangkok seperti itu. Nah, tapi kalau Anda buka itu isinya ada singkong, isinya ada kentang, isinya ada macam-macam lah pokoknya. Pokoknya semua apa yang bisa dimasukkan dalam panci itu masukin situ, direbus bareng, ya. Lalu jadilah namanya bubur Manado. Wah, makan sama ikan asin sama sambal hauce. Udah gak tahu, gitu ya. Jadi lapar saya ngomong bubur Manado, ya. Dulu saya nggak ngerti tentang bubur Manado. Ketika saya sekolah Alkitab, banyak teman saya ada orang Manado, saudara, ya. Nah, lalu saya diajak, ya, untuk pergi ke rumahnya. Ya, waktu saya di sana dimasakin, mau bubur? Saya bilang bubur, ya mau. Saya pikir kayak bubur Cirebon, saudara, itu ya. Nggak taunya ini bubur apa? Lalu dia bilang ini bubur Manado, gitu ya. Wah, lalu saya candain, ini bubur Manado, ya. Mana re-nya, mana mi-nya, mana fa-nya, gitu. Oh, itu do re mi fa sol la si do. Nah, bubur Manado, gitu. Nah, bumi itu dirusak sama iblis sedemikian rupa. Jadi kalau Anda membaca dalam kitab Kejadian, ya, sebelum Allah itu menciptakan manusia Adam, Allah itu menata kembali bumi yang pernah dirusak oleh setan itu, ya. Dan pekerjaan setan yang marah itu sampai hari ini sifatnya apa? Sifatnya selalu merusak. Apa yang direncanakan Allah di dalam manusia pun hari ini juga dirusak oleh Allah. Dengan apa? Manusia itu diracuni pikirannya, tuh, sehingga dia berpikir yang tidak suci, dia berpikir yang tidak benar, dia berpikir yang najis, dia berpikir yang hanya memuaskan hawa nafsunya saja. Ya, tidak ada rasa hormat dengan Allah, ya, tidak ingin memuliakan Allah dan sebagainya. Makanya Paulus katakanlah, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang suci, tuh. Itu maksudnya Paulus adalah, mari kita kembali pada pola yang dibangun oleh Allah. Sebenarnya Paulus mau ngomong, kita ini ketika Allah menciptakan kita sebelum dirusak atau dipengaruhi oleh iblis dan kita terkontaminasi dengan ajakan si iblis itu, kita ini dulu sempurna, betul? Jadi ketika Adam diciptakan, Adam itu sempurna sudah, ya, awalnya. Tapi ketika dia diracuni dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia itu jadi nggak sempurna. Karena apa? Dia jadi orang sesat, ya. Dia sesat, nggak nurut Tuhan. Karena apa? Berjalan menurut pikirannya sendiri. Pikiran dari mana? Pikiran dari buah
pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Amin. Oke saudara, kita lihat Kejadian 1 ayat 31. Satu ayat ini dulu ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, jadi ketika menciptakan manusia, Tuhan mengakhiri dengan kepuasannya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, sempurna. Amin. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Allah itu awalnya adalah sempurna. Nah, Musa pernah berkata dalam Ulangan 32 ayat yang ketiga, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benarlah dia. Loh? Nah, saudara, Musa bisa bilang, ya, dia adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Berilah hormat kepada Allah kita. Dia yang telah membuat segala sesuatu sempurna. Nah, saudara, bagaimana sekarang dengan kondisi manusia yang sudah tidak sempurna ini lagi? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, makanya Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk turun ke dunia, untuk menebus manusia itu kembali dari perbudakan iblis, lalu dimiliki oleh Allah. Kalau sudah jadi miliknya Allah, Allah akan tata ulang kembali manusia itu, dimulai dengan apa? Cara berpikir yang baru. Jadi setiap orang yang pernah dibangkitkan bersama dengan Yesus, mati bersama Yesus, dibangkitkan bersama dengan Yesus, Paulus berkata dalam kitab Kolose, ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Nah, ditarik cara berpikirnya. Untuk apa? Mengerti mekanisme apa yang Tuhan telah rancangkan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Ya, saudara, perhatikan, penebusan oleh Tuhan Yesus bertujuan memulihkan manusia untuk menjadi sempurna seperti semula lagi. Menjadi tak bercacat, menjadi tak berkerut. Karena itu, Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Nah, saudara, jadi Tuhan mau apa? Kita sempurna. Coba katakan, sempurna, sambil angkat jempolnya, gitu ya. Sempurna, ya, sempurna. Sempurna. Setiap hari pikiran Anda mulai gini, aku mau sempurna. Anda jangan datang pada Tuhan, oh Tuhan, lihatlah keberadaan hamba-Mu yang penuh dengan cacat dan celah. Oh lihatlah Tuhan, kami ini nggak ada apa-apanya. Stop, berhenti seperti itu. Sekarang kita mulai menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Dia mau mengubah Anda menjadi sempurna. Namun, orang yang diajak oleh Allah, mau diubah oleh Allah menjadi sempurna ini, nggak semuanya, saudara, akan bisa mengikuti atau mencapai seperti apa yang Tuhan inginkan atas manusia itu. Ya, kenapa? Itu tergantung responnya. Ada rasa haus dan lapar enggak di dalam dirinya itu? Ada kerinduan ke sana atau enggak? Ya, mau mengerjakan apa yang Tuhan arahkan atau tidak? Itu tergantung, ya, sikap kita ketika Tuhan itu mau memperbaiki di dalam kehidupan kita. Ingat, ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang benih dan tanah, ya, Tuhan memberikan gambaran ada 4 macam tanah. Yang pertama, yaitu tanah di pinggir jalan, ya. Lalu yang kedua adalah tanah di atas batu. Tanahnya tipis, bawahnya batu, ya, bukan tanah yang berbatu-batu, tapi tanah di atas batu, tanahnya tipis, ya. Yang ketiga adalah
tanah walaupun dia subur, nggak banyak batunya, namun sekitarnya penuh dengan onak duri. Ya, yang keempat adalah tanah yang baik. Nah, tentang tanah yang di pinggir jalan kita tahu itu gambaran daripada orang yang mendengar firman, lalu firman itu nggak masuk ke dalam dirinya. Artinya apa? Ditolak, saudara. Ya, ini bukan buat gua. Banyak orang Kristen itu yang nggak bertumbuh, kalau saya lihat dia ini sedang melakukan pola diet rohani, ya. Jadi firman itu dipilah-pilah. Kalau yang enak-enak tentang berkat, tentang healing, tentang kesembuhan, tentang mujizat, tentang urapan dan sebagainya, itu aku, gitu. Itu bagianku. Tapi nanti tentang koreksi, tentang hidup kudus, ya, dan sebagainya, gitu, dibilang enggak, itu bukan aku. Ya, kalau dia datang ke gereja dengan suaminya gitu ya, nanti kalau ada koreksi seperti itu dia sikut suaminya. Tuh, firman, dengerin. Nanti suaminya juga gantian. Tuh, dengerin. Itu jangan, itu pendeta bilang jangan bawel. Dengerin tuh. Jadi mereka saling apa? Saling menginformasikan, itu, mengatakan tuh firman buat kamu. Kenapa dia nggak bilang firman semuanya itu untuk saya? Kan suaminya juga dengar sendiri, betul? Istrinya juga dengar sendiri. Nah, apa yang Anda dengar, ya, ketika Anda mendengar firman Tuhan itu, coba bilang, Tuhan, aku percaya apa yang Engkau sampaikan hari ini melalui hamba-Mu, ini adalah kebenaran yang Engkau sediakan buat aku. Dan aku mau menikmatinya. Aku haus, Tuhan. Aku lapar, Tuhan. Aku mau yang itu, Tuhan, gitu ya. Walaupun ya sebuah teguran sekalipun, Anda tetap katakan yes, betul? Jangan hanya kalau siapa mau diberkati, aku, yes, gitu loh, ya. Siapa mau berubah, kamu. Jadi kalau mau berubah, orang lain disuruh berubah. Kamu itu harus berubah, gitu. Nah, tapi kalau tentang berkat ini, buat aku aja ya, kamu nggak usah, gitu. Nggak, jangan ambil, nanti aku kurang, gitu. Wah, tamak itu namanya. Lah, saudara. Jadi ada orang-orang yang model tanahnya di pinggir jalan. Firman itu ditolak, ya. Ada juga orang yang mengalami tanah di atas batu yang tipis itu. Kalau dengar firman Tuhan dengan sukacita, dengan gembira, tapi saudara, ketika terjadi penyinaran, ya, layu karena akarnya tidak pernah menembus. Karena apa? Mentok di dalam batu itu loh. Nah, itu bicara tentang kekerasan, ya. Hatinya keras di situ ini. Yang ketiga ini, saudara. Nah, ini yang sering menghambat pertumbuhan rohani seseorang. Sehingga ketika Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna, orang itu nggak pernah nyampe ke sana. Kenapa? Matius 13 ayat 22. Perhatikan di sini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kenapa orang nggak bisa mengikuti apa yang Tuhan mau ubah di dalam kehidupan kita sesuai dengan targetnya Dia untuk kita diubah menjadi sempurna? Karena ketika kita hidup di dunia ini, ya, yang terjadi selama ini adalah hidup kita ini diwarnai dengan kekhawatiran, ya, karena tipu daya kekayaan itu loh. Hidup khawatir, ya. Kalau orang hidup khawatir, ya, takut miskin gitu ya, takut nggak punya dan sebagainya itu, dia akan mengejar semua yang ada di dunia ini. Pengejaran dan pengenalan akan Tuhan itu diabaikan. Kalau diajak ikut kelas Zoom meeting seperti ini, aduh, nggak gitu ya. Aku mau cari duit aja. Gitu. Kenapa kamu cari duit ini? Loh, duit itu penting. Kalau aku nggak punya duit gimana? Nah, itu membuktikan orang khawatir, betul? Nah, saudara, sekarang di sini saya tidak bicara Anda jangan cari duit gitu ya. Tapi saudara, Anda juga harus memberikan waktu, memberikan ruang juga untuk Anda itu mengejar Tuhan, ya. Mengejar dan sampai mengenal Tuhan.
sampai Anda tahu apa yang Tuhan ingin lakukan, kerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. Matius 5 ayat 47. Perhatikan ayat ini. Dan 47 sampai 48 ya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kalau Anda membaca Matius 5 ya, sebelum ayat 47-48 ini, sebenarnya judulnya dari perikop itu adalah hukum Taurat versus hukum Yesus ya, hukum anugerah. Di dalam hukum Yesus, hukum anugerah itu, hukumnya ditingkatkan. Ya. Salah satunya ditulis dalam ayat 47 ini. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Jadi menjadi orang Kristen itu, ya, kita harus berbeda lebih dari orang lain. Ya, dalam hal apa? Tadi dikatakan, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya. Jadi kalau kita hanya memberi salam kepada saudara kita atau orang-orang yang baik kepada kita, semua orang lakukan itu, ya. Tapi apa yang Tuhan mau? Terhadap orang-orang yang benci kamu pun, kamu harus tetap memberikan salam kepada mereka, betul? Itu membuat Anda berbeda. Anda punya kualitas lebih daripada orang lain. Hukum yang dibangun oleh Tuhan Yesus itu akan menarik kita lebih tinggi ya kualitasnya daripada orang-orang dunia. Amin. Oleh karena itu Tuhan katakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Bapak Saudara, mau sempurna? Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya. Ya. Kita harus mengalami satu fase atau kondisi, yaitu kondisi yang disebut kekosongan. Ya, kekosongan. Apa maksudnya? Kalau saja semua orang percaya disadarkan akan keharusan itu dan mau mencapai kesempurnaan Bapa, akan terasa adanya gap, akan terasa adanya kekosongan yang amat besar untuk diisi dengan kepenuhannya. Sekali lagi ya, kalau semua orang percaya disadarkan akan keharusan itu dan mau mencapai kesempurnaan Bapa, akan terasa adanya gap atau kekosongan yang amat besar untuk diisi dengan kepenuhannya. Jadi ketika Tuhan bilang hendaklah kamu sempurna, mungkin Anda gemeter ya mendengar ajakan atau perintah daripada Tuhan Yesus, seperti Bapakmu di surga itu sempurna. Kita ditarik seperti itu, lalu kita merasa mana mungkin, mana bisa. Ya, itu manusiawi. Semua orang ya mungkin merasa nggak bisa untuk bisa menjadi sempurna itu. Nah, disinilah saudara, itu yang disebut sebuah rasa atau gap atau kekosongan yang amat besar, dan Anda sekarang berpikir memerlukan Tuhan untuk Anda setiap hari, semakin hari akan dipenuhi dengan kepenuhan Allah itu loh. Kebutuhan akan Tuhan itulah yang disebut kehausan dan kelaparan itu. Ya. Kalau orang dengan sombong bilang, wah aku bisa, ya. Lalu dia mencoba berpikir bagaimana menjadi sempurna seperti Bapak sempurna. Itu sombong. Ya. Anda bisa menjadi sempurna bukan karena Anda bisa mengolah atau berpikir, berupaya untuk menjadi sempurna. Anda bisa menjadi sempurna karena Anda disempurnakan. Ya, nanti Roh Kudus akan membimbing Anda kepada seluruh kebenaran. Setiap hari hatimu terus melekat kepada Dia. Setiap hari Anda terus minta pimpinan Roh Kudus, ya. Nah,
Anda merasa nothing, sehingga Anda berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, ya. Bimbinglah aku ya Tuhan, ya. Ini lagu kalau dinyanyikan penting ini kalau ketemu orang karismatik loh. Lemah banget ya. Lemah banget itu. Ya, ganti dong lagunya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Wow, gitu dong. Masa lemes kayak begitu? Minta dituntun, minta dibimbing terus. Nah, saudara, rasa kekosongan, ya toh, merasa nggak mampu ketika diajak oleh Tuhan untuk dijadikan sempurna, itu baik, ya. Tapi terus jangan Anda itu down. Aduh, aku nggak mampu, aku nggak bisa, bye-bye, gitu ya. Udahlah, nggak jadi sempurna. Bukan itu. Kalau Anda nggak merasa nggak mampu, Anda nggak merasa bisa, ada tangan yang terulur, yang siap untuk menolong Anda. Siapa itu? Yang ngajak tadi, betul? Siapa yang ngajak? Yang ngomong Yesus. Hendaklah kamu sempurna, seperti Bapakmu di surga sempurna. Anda tinggal katakan, yes. Walaupun hatimu dak-dikduk. Mana mungkin, mana bisa. Bagaimana caranya? Betul? Tapi Anda tahu siapa yang mengajak Anda. Anda gandeng aja itu tangannya mengajak Anda. Ya. Nah, Tuhan, ya, aku mau ikut Engkau. Bawa aku kepada kesempurnaan itu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin. Pegang, ikutin, ya. Ketika Dia membawa Anda, mungkin jalan itu asing bagi Anda. Tapi, saudara, memang jalannya beda karena Yesus itu bukan berasal dari dunia. Anda akan dibawa kepada dimensi yang baru, betul? Sehingga orang-orang dunia akan melihat Anda aneh. Orang dunia targetnya adalah sukses, happiness, betul? Dia berupaya untuk menjadi orang sukses supaya happy. Tapi target yang dibuat oleh Tuhan Yesus bukan happiness. Target yang dibuat Yesus adalah supaya Anda sempurna. Makanya kadang-kadang jalan yang kita lalui beda dengan jalan orang dunia. Kalau jalan dunia selalu rata, kadang-kadang jalan yang diambil oleh Tuhan dalam menuntun kita, kadang-kadang jalannya terjal, betul? Tapi kita lihat liku-liku jalan yang Tuhan arahkan kepada kita, kita dibawa oleh tangan Dia ke jalan itu. Jangan takut, betul? Daud sudah berkata, di lembah bayang-bayang maut pun, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku. Ikut Yesus, dijamin Anda akan jadi sempurna. Amin. Butuh Yesus setiap hari. Tuhan, aku perlu Engkau. Ku perlu Yesus. Ya? Untuk apa? Banyak orang itu kadang-kadang sudah hampir benar sih. Perlu Yesus itu sudah benar. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu perlu Yesus? Iya, dompetku kosong. Aku perlu Yesus supaya ada yang ngisi gitu loh. Aku perlu Tuhan Yesus supaya apa? Ya lah. Keluargaku itu jadi harmonis lagi, gitu ya. Dan pokoknya keadaan-keadaan secara fisik lah, itu yang ditonjolkan. Ya, tujuannya. Perlu Yesus hanya untuk itu. Sekarang kita rombak, saudara. Anda perlu Yesus, memang itu mungkin bolehlah gitu ya. Tapi jangan melulu terus di bagian itu. Melompat di satu bagian lain. Aku perlu Yesus. Kenapa kau perlu Yesus? Karena hanya Yesus yang bisa membawa aku ke jalan sampai aku menuju kesempurnaan. Amin. Kenapa? Dia ngajak. Hendaklah kamu sempurna.
seperti Bapakmu di surga sempurna. Kalau Anda nggak ngerti, tanya sama Yesus. Bagaimana cara menjalaninya? Nanti dengan sabar Tuhan Yesus akan mengajari kita. Amin. Sampai kita nanti dipimpin oleh Dia. Amin. Nah, saudara, jangan sampai saudara kebiasaan hidup kita, ya, itu yang diisi dengan duniawi itu akan mengabaikan kebutuhan akan kesempurnaan sampai menuju kepada Bapa tersebut. Namun, kekosongan itu tak pernah terasa karena manusia sudah terlanjur mengisinya dengan hal-hal yang menarik hati dari keinginan duniawi ini, ya. Jadi orang yang tidak memiliki kekosongan seperti itu, kenapa tidak terjadi? Karena mereka sudah terlanjur mengisinya dengan keinginan duniawi. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Baiknya bilang apa? Yang terutama di dalam hidup ini, itulah ya, meninggikan nama Yesus. Wow, katanya yang terutama. Melek bangun tidur, apa yang Anda pikirkan? Anda mikir Yesus atau mikir mau makan apa ya? Mau ketemu siapa ya? Nah, coba siapa yang mulai ya serius dengan Tuhan, besok coba lihat bangun tidur gitu, apa yang Anda pikirkan? Mikir Bapak, mikir Tuhan Yesus, mikir Roh Kudus, ya. Melek langsung menyapa. Good morning Father, good morning Jesus, good morning Holy Spirit. Ya. Sugeng injang Romo, nah, sugeng injang Gusti, ya. Sugeng injang Roh Suci. Wah, bahasa roh nih, ya. Menyapa, menyambut, betul nggak ya? Nah, dengan Anda mulai menyapa, perhatianmu sudah mulai tertuju kepada Dia. Amin. Ketika matamu tertuju kepada Dia, kitab Ibrani bilang apa? Dengan mata yang tertuju kepada Dia, Dia akan membawa Anda, menuntun Anda, betul? Memimpin Anda. Matamu pandang Dia dulu, ya, sapa Dia, lihat Dia, jangan abaikan Dia. Kalau Anda melek lalu memikirkan, memandang semua kebutuhan duniawi ini, nanti baru ingat Dia kalau sedang kepepet, seperti ya. Ingat Dia kalau sedang apes, ingat Dia kalau lagi tantangan nggak berhasil mencapai target duniawinya tadi itu, baru berteriak-teriak, Tuhan aku minta kuasamu, gini, ya. Walaupun Anda memanggil Dia, arahnya berbeda. Tapi kalau Anda mulai dari pagi hari, Tuhan, ya, aku memandangmu, aku butuh pimpinanmu. Walaupun aku harus berjalan di dunia ini, dan aku harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekuler di dunia ini, semua yang aku lakukan, Engkau juga ada di situ. Ya, Engkau bisa pakai segala situasi untuk mengubah hidup saya, supaya saya semakin hari semakin disempurnakan. Amin. Coba besok terapkan bersama-sama. Dalam seminggu sampai sebulan, nanti Anda akan melihat pertumbuhan rohani Anda semakin luar biasa. Kenapa? Arah hatimu beda. Arah hatimu bukan ke dunia, tapi arah hatimu kepada Tuhan. Amin. Nah, sekarang bagaimana dengan Tuhan Yesus, ya? Apakah Tuhan Yesus pernah mengalami kekosongan? Kalau dulu Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia 100%, demi untuk menebus kita menjadi miliknya. Sekarang seharusnya kita mau mengosongkan diri dari kemanusiaan kita agar menjadi sama seperti Dia, anak Allah, dengan kepenuhan Allahnya juga. Baca dulu ayatnya, Filipi 2 ayat yang ke-27. Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini siapa?
Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Ketika dia mengosongkan dirinya sendiri, dia mengalami apa? Kekosongan. Amin. Mengalami kekosongan. Kekosongan itu bukan instan atau otomatis terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Kekosongan itu harus diputuskan. Betul gak ya? Sebuah keputusan. Yesus memutuskan dirinya, mengambil keputusannya untuk mengosongkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu keputusannya Yesus. Ya. Keputusannya Yesus. Aku turun ke dunia tidak membawa kealahanku. Jadi kalau ada orang tanya, ketika Tuhan Yesus 33,5 tahun ada di muka bumi ini, dia Allah atau manusia? Jawabannya kadang-kadang beragam, saudara. Ya, ada yang bilang 50-50 lah. Tuhan Yesus 50% Allah, 50% manusia. Ya, ada juga yang bilang, ya, Tuhan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Ya, jawaban yang ketiga, Tuhan Yesus 100% manusia. Kira-kira mana yang lebih tepat? Ya. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah 100% manusia. Ketuhanannya nggak dibawa-bawa. Ya. Sebelum Yesus turun ke bumi, memang dia Allah. Betul? Anaknya Allah. Tapi tentang kealahannya itu nggak dibawa turun ketika dia turun di bumi. Dengan cara apa? Dia kosongkan. Status kealahannya itu ditanggalkannya. Sehingga dia mengalami kekosongan. Untuk mengambil rupa menjadi manusia. Sehingga dia bisa ikut merasakan namanya penderitaan. Yesus pernah lapar nggak? Pernah. Ya. Yesus pernah lapar ya? Yesus pernah haus nggak? Pernah. Coba sekarang, kalau Tuhan, ya toh, Allah pernah lapar nggak? Enggak. Betul nggak? Ya toh, mungkin ada dulu. Itu, ada geledek menyambar. Itu Allah sedang lapar tuh. Itu cuman khayalan orang. Enggak, Allah nggak pernah lapar, betul nggak ya? Langit bumi dengan segala ciptanya milik dia semuanya, betul ya? Allah nggak pernah mengalami kelaparan. Kenapa Yesus lapar? Karena Yesus bukan Allah ketika di bumi. Kata di bumi ini, ketika di bumi ini harus disertakan ya. Kalau enggak nanti jadi membingungkan dan bikin rancu. Ya. Ketika di bumi Yesus bukan Allah, tapi Yesus 100% manusia. Ya, kenapa? Dia mau mengalami namanya kekosongan. Mengosongkan dirinya supaya dia bisa ikut merasakan namanya penderitaan. Ketika dia melihat manusia menderita, dia tahu apa artinya menderita karena dia pernah jadi manusia. Betul? Dia tahu ketika kekurangan. Yesus tahu karena pada waktu di dunia ini Yesus tidak lahir di kalangan orang-orang yang berduit. Yesus jadi anaknya orang miskin, betul? Tukang kayu, tukang batu, ya, bukan bos kayu, bukan bos batu bara, bukan, ya, anaknya tukang kayu. Kalau ada orderan baru dapat upah, betul? Miskin, saudara. Dia ngerti keadaan, dia pernah jadi orang miskin di muka bumi ini, betul? Dia pernah dianiaya, dia pernah difitnah, betul? Kalau Anda pernah difitnah dan hatimu luka, Tuhan Yesus pernah ngalami itu semuanya. Karena dia pernah jadi manusia yang difitnah, betul? Diancam bahaya, ditolak, semua itu pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika apa? Dia mengosongkan kealahannya untuk mengambil rupa menjadi manusia. Amin. Karena Bapaknya bilang, kamu harus jadi manusia. Kosongkan kealahanmu, baru kamu bisa jadi manusia. Kalau kamu nggak pernah mengosongkan kealahanmu, kamu nggak pernah jadi manusia.
Itu prinsip. Betul? Jadi Yesus benar-benar jadi manusia karena dia mengosongkan, menanggalkan kealahannya. Nah, kita yang ditarik mau dijadikan sempurna seperti Allah Bapa ini, yuk kita tiru sikapnya Yesus. Kita juga harus mengambil keputusan untuk mengosongkan diri. Dari apa? Kemanusiaan kita. Mengosongkan diri dari kemanusiaan kita. Lalu kita mengakui seperti apa yang Tuhan janjikan dalam Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi hak untuk jadi anak Allah. Mungkin tingkat level anak Allahnya belum seperti Yesus. Tapi status itu boleh Anda bunyikan. Untuk apa? Tekad Anda untuk menanggalkan kemanusiaan Anda harus keluar statement dari diri Anda. Ada banyak orang itu selalu membanggakan walaupun dia nggak suka dengan keadaannya sebagai manusia. Pak, aku tuh gini, macam pokoknya jelek-jelek lah gitu ya. Lalu saya bilang gini, kamu mau supaya nggak ngalami yang jelek-jelek seperti itu? Caranya gimana, Pak? Ya, berubahlah. Apanya harus berubah, Pak? Pertama, mulutmu yang harus berubah. Lalu kedua, pikiranmu. Ya, yang ketiga akan mengubah statusmu. Ya, dimulai dari mulutmu dulu nih. Jangan pernah bilang aku ini manusia sial, aku manusia yang menderita dan sebagainya gitu. Mulai setiap hari, Bapak, aku mengucap syukur, aku adalah anak Allah. Amin. Aku adalah anak Allah. Mulai berpikir, aku ini anak Allah. Aku bukan manusia. Siapa bilang aku manusia? Omong kosong. Aku adalah anaknya Allah. Aku adalah anak Allah. Amin. Ya. Anak ayam, saudara. Nanti kalau gede jadi apa? Jadi ayam, betul? Anak sapi, itu namanya belu. Ya. Nanti kalau gede jadi apa? Jadi sapi. Kenapa bisa besar? Karena bertumbuh. Amin. Ya, menjadi serupa, tingginya sama seperti sapi-sapi yang dewasa, bapaknya sapi itu. Anaknya kambing namanya cempe itu. Ya. Nanti kalau sudah besar karena bertumbuh akan jadi kambing, enggak ya? Nah, sekarang Anda yang jadi anak Allah, walaupun baru nih anak Allah ya, masih kecil ini, Anda mulai bertumbuh, di-upgrade terus di dalam Yesus ini bertumbuh. Lama-lama saudara, Anda akan menjadi serupa dengan Allah. Amin. Menjadi sama dengan Allah. Hendaklah kamu sempurna seperti Allah Bapa. Bapakmu di surga adalah sempurna. Kosongkan kemanusiaanmu. Mulai berpikir, aku anak Allah. Kalau aku anak Allah, aku pasti bisa sempurna seperti Bapakku, yaitu Allah. Amin. Tapi kalau Anda berjuang sebagai manusia, sampai kapanpun Anda nggak bisa mengikuti ajakan Yesus untuk sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Kekosongan itu terjadi di dalam kehidupan Anda. Kerinduannya dibangun dengan lapar dan haus. Mau setuju dengan idenya Allah untuk ditarik menjadi sempurna seperti Dia. Mengejar Allah terus gitu ya. Lalu mengalami kekosongan di dalam diri Anda. Ya, disinilah saudara ada perubahan yang luar biasa. Mazmur pasal 89 ayat 48. Ingatlah apa umurmu itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Ya, namanya manusia itu ya ginilah ya. Sebenarnya apapun yang diupayakan, walaupun keren, kadang-kadang pakai jas, mobilnya ya yang new series lah, mobil mahal, MM-an. Namun semua katakan itu betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia itu. Itu pendapat Daud, saudara.
Dia lihat. Jadi manusia itu nggak ada yang bisa dibanggakan. Ya, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya, ku telah mati. Manusianya mati, lalu mulai tumbuh hidup sebagai anak Allah. Efesus 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, Paulus bilang, aku katakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allah ini hanya punya pikiran yang sia-sia. Pikiran manusia itu kadang-kadang kan memproduksi banyak hal ya. Anda berpikir, lalu ada cita-cita, ada keinginan, ini dan itu. Pikirannya manusia. Tapi kalau Anda mulai mengalami kekosongan sebagai manusia dan Anda mengakui diri Anda adalah anak Allah, Anda akan berpikir sebagai anak Allah. Amin. Apa yang dipikirkan anak Allah? Coba. Apa yang dipikirkan oleh anak Allah itu apa? Banyak orang kadang-kadang bingung ya, Pak, gitu. Saya ngerti kalau yang dipikirkan oleh manusia itu banyak, ya, karena saya ngalami, gitu. Mau ini, mau itu, pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Itu yang dipikirkan oleh manusia. Dan semuanya sia-sia dikatakan. Lalu, apa yang dipikirkan oleh anak Allah itu apa coba? Apa yang dipikirkan oleh anak Allah itu apa? Kalau Anda nggak ngerti ya, tentang apa yang dipikirkan anak Allah, Anda coba cek aja, ya, apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus ketika dia di muka bumi itu. Dia anak Allah tuh, yang mengosongkan kealahannya menjadi manusia, ya. Apa yang dipikirkan Yesus? Dalam pelayanan, dalam situasi apapun juga, ketika ditanya oleh orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki dan sebagainya, atas dasar apa engkau melakukan semuanya itu? Yesus bilang apa? Apa yang aku lihat, apa yang Bapak kerjakan, itu yang anak kerjakan. Kalau aku menghakimi, aku berkata-kata sesuatu, aku dengar dari Bapakku. Kalau Bapak ngomong, itulah yang aku sampaikan kepadamu. Itu yang dikerjakan oleh si anak. Itu yang dipikirkan oleh anak. Bapak mau ngomong apa ya? Bapak mau melakukan apa ya? Betul nggak? Nangkep saudara ya? Jadi Tuhan Yesus tidak bergerak kalau Allah Bapa nggak bergerak. Dia selalu connect dengan Bapaknya, dia memandang Bapaknya. Ya. Ketika dia setelah melayani perempuan Samaria, dia diajak makan sama murid-muridnya. Guru, makan nih, gitu ya. Yesus bilang apa? Udah kenyang? Emang makan apa? Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Makanya aku nggak mau kamu ajak tadi makan sana. Aku mending di tempat ini. Kenapa? Bapakku bilang kamu nanti akan aku kirim seseorang yang harus kamu layani. Tunggu di sini ya. Walaupun perutmu lapar. Nah, Yesus memenangkan jiwa yang luar biasa di situ. Pikiran manusia itu pikiran yang sia-sia. Pikiran Allah itulah pikiran yang mulia. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini persyaratan ya, menjadi murid Yesus, mengikut Yesus, harus menyangkal dirinya, pikul salib, dan mengikut Yesus. Ikut Yesus sebuah keputusan, betul? Nggak semuanya orang bisa mengambil keputusan.
Anak muda yang kaya itu ketika diberi syarat oleh Tuhan Yesus untuk mengikut Yesus, suruh jual hartanya. Dia nggak jadi ikut Yesus, betul? Dan banyak yang berdalih ini dan itu semuanya. Akhirnya nggak ikut Yesus. Kalau kita berani dan sudah ikut Yesus hari ini, Yesus bilang, jika seseorang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa artinya menyangkal dirinya? Dirimu itu manusiamu itu loh. Kemanusiaan kita ini loh. Harus disangkal. Ya, menyangkal itu gimana? Umpama satu hari ya, saya bilang sama anak saya waktu masih kecil, ya, jangan makan permen ya, nanti gigimu rusak, gitu ya. Lah, pulang sekolah, dia mulutnya ngunyah-ngunyah gitu ya. Tapi sudah saya cium aromanya itu, ya. Lah dulu kan ada permen karet tuh, Yosan apa-apa gitu, wah gitu ya. Padahal sebenarnya yang diincer itu kan stikernya. Aku dimakan, dikunyah-kunyah gitu, macam gitu ya. Nah, dia bilang gitu, makan permen ya? Si anak itu kan takut, dia menyangkal. Enggak, Pak. Ya, enggak makan permen. Coba buka mulut. Dia buka mulut. Nah, itu apa? Enggak ada. Enggak ada. Berani mati sudah. Nah, waktu masih kelas 1 SD itu, berani mati itu bilang, enggak ada. Enggak ada. Nah, itu boleh saya buat gambaran di sini ya. Ada orang-orang yang menyangkal tuh begitu loh. Ada bilang enggak, itu berani mati. Walaupun Anda masih punya daging, masih makan nasi, masih ngantuk, itu ya. Nah, namun Anda harus tetap percaya bahwa Allah telah mengangkat Anda menjadi anak Allah itu. Setiap hari sangkal dirimu, aku bukan manusia, aku adalah anak Allah. Amin. Nah, saudara, ketika kita lakukan itu terus menerus dalam kehidupan kita, apa yang terjadi, saudara? Kita akan dibawa oleh Tuhan sampai ke tingkat, ya, namanya kepenuhan Kristus. Sampai kepenuhan Kristus artinya apa? Gaya hidupmu, cara berpikirmu, cara bereaksimu sama seperti Kristus pernah bereaksi. Loh? Dan ini jadikan menjadi tujuan utama kita. Kenapa? Karena tujuan utama kita dibentuk di dunia ini adalah masalah menjadi sepenuh Kristus. Bukan dalam hal mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan saja. Ya. Kenapa? Karena pelayanan dan pekerjaan itu adalah hanya sarana agar Anda itu dilatih dan disempurnakan menjadi seperti Dia. Ya, bukan sebaliknya. Banyak orang itu berpikir ya, menjadi seperti Yesus itu kalau bisa doain orang sakit, lalu orang sakit sembuh gitu ya. Lalu dia bilang, wah kayak Yesus dulu loh. Ya. Yesus pernah meniup, ya, mengembusi mereka dengan roh. Lalu Anda pegang mic itu. Terima, lalu Anda merasa gitu, wah kayak Yesus gitu ya. Ya memang adalah Yesus pernah lakukan hal seperti itu. Tapi ada yang jauh lebih lagi ya. Bukan hanya sekedar dalam pelayanannya Yesus. Ya. Bukan hanya itu saja, mengalami kepenuhan Kristus itu. Pelayanan itu hanya sarana supaya Anda masuk pada polanya Yesus. Amin. Bagaimana Anda berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana Anda berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Anda. Respon Anda itu akan berbeda. Sama-sama melayani orang Farisi, ahli Taurat dengan Yesus. Berbeda, bukan? Yesus cara melayani beda. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Karena kita lihat, Yesus memulai pelayanannya dengan belas kasihan, dengan hati. Amin. Sementara ahli Taurat, orang Farisi, dia melayani Tuhan atau melayani Allah bukan dengan belas kasihan, tapi karena sebuah kewajiban. Betul? Karena sudah diakui telanjur sebagai pemimpin agama, makanya dia harus melakukan ritual agama itu. Ya.
Nah, beda dengan Yesus. Tidak seperti itu. Kalau kita mau diubah menjadi seperti Yesus, pelayanan itu hanya sarana Anda nyemplung di situ supaya Anda memiliki hatinya Yesus. Supaya Anda nyemplung di situ dan memiliki pikirannya Yesus. Betul? Dan Anda akan bertingkah, bereaksi seperti Yesus bertingkah dan bereaksi di muka bumi itu. Itu responnya seperti itu. Efesus 4, ayat 13-14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Pertumbuhannya sampai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 3:19. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, Paulus sampai berdoa. Setiap jemaat itu kalau boleh sampai dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Kasihnya siapa? Bukan kasihnya manusia. Ya. Kasih manusia paling tinggi disebut kasihnya mama katanya. Kasih mama sepanjang jalan tuh ya. Tapi kasih Yesus seluas samudera, ya. Nggak pernah terselami. Nggak pernah bisa Anda ukur seperti itu kasihnya Yesus. Karena kasihnya Yesus adalah kasih yang tanpa syarat sedikit pun. Itu luar biasa ya. Jauh lebih besar, lebih mulia daripada kasih mami. Saudara. Ya, orang yang paling dikagumi kasihnya itu di bumi itu kan mami ya, katanya. Kasihnya mami itu panjang, sepanjang jalan katanya. Ya, tapi gak ada kenangannya. Sepanjang jalan kenangan, sepanjang jalan ya. Tapi kasih Tuhan, saudara. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin. Selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru. Nah, Paulus mau setiap orang itu mengenal kasih yang melampaui segala pengetahuan itu. Dia berdoa supaya pengenalan akan Tuhan itu terus bertumbuh di dalam jemaat Efesus itu. Ya, dan dia berdoa supaya mereka dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kolose 1, 19-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Orang yang mengenal tentang kasih Kristus itu mengalami kepenuhan Allah ini, Anda lihat, sampai mengerti hatinya Allah yang paling dalam. Apa itu? Melalui Dialah Allah punya hati untuk memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di alam roh, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Itu salah satu unsurnya. Anda akan bisa mengasihi segala makhluk. Dan Anda mengerti itu kasih munculnya dari Bapa. Sehingga Anda bisa mengasihi musuhmu. Karena itu yang diinginkan oleh Bapa. Bapa ingin berdamai dengan mereka semuanya. Amin. Nah, kita yang mengalami kepenuhan Yesus untuk disempurnakan menjadi seperti Bapa, kita harus mengadopsi hatinya Bapa ini. Kemarin ada yang tanya tentang doling, ya, kalau nggak salah Pak Roden, ya, tentang doling. Saya bilang, doling masih kita lakukan, tapi cara doanya harus diperhatikan, ya. Jangan marah-marah ketika doling, jangan dengan geram,
Karena Anda menghadapi makhluk-makhluk atau orang-orang yang sengaja memang memusuhi Anda. Alkitab bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Betul? Itu yang harus dilakukan. Anda kan mau berdoa. Berdoa untuk siapa? Mereka yang menganiaya kamu. Kasihi mereka itu. Jangan pandang mereka sebagai musuh, betul? Tapi pandang mereka sebagai objek penginjilan. Ya, engkau jahat kepadaku, aku mengasihimu. Aku jamin, aku tawarkan solusinya. Darah Yesus ini akan memperdamaikan kalian dengan Allah Bapa. Amin. Bukan hanya untuk manusia. Paulus mengatakan yang namanya musuh itu bukan darah dan daging, betul? Artinya apa? Makhluk roh. Bapak juga ingin berdamai dengan makhluk-makhluk roh yang sedang berseteru dengan Bapak untuk menjangkau mereka. Jadi kalau Anda mendeteksi ada roh apa di dalam diri orang itu yang memang usil, yang memang mengganggu dan merusak, Anda jangan geram dengan roh itu. Memang roh itu harus keluar dari orang yang Anda layani, tapi cara mengeluarkannya dengan kasih. Amin. Bukan dengan marah, bukan dengan geram. Itu tingkat kepenuhan namanya. Kedewasaan Anda. Paulus berdoa, aku berdoa supaya kasih Allah itu penuh atas mereka. Supaya mereka ngerti tentang hatinya Allah itu. Amin. Nah, Kolose 19:20 itu menjadi ayat favorit. Itu. Orang RTM harus ngerti. Jadi kalau ada orang RTM masih jagoan, gitu, jago tengking, kalau macam, nah nanti coba laporin saya. Pak kok itu masih gini ya. Nah, senjatanya cuma satu, kasih. Amin. Yohanes 1:16-17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa? Anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah atau kasih karunia dan kebenaran datang melalui Tuhan Yesus. Dengan kita menerima kepenuhannya, grace itu akan mengalir melimpah dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Semua apa yang telah Yesus kerjakan, Dia kerjakan untuk kita supaya kita mampu memenuhi ajakan Tuhan Yesus untuk bisa menjadi sempurna. Buat apa Yesus harus menderita? Buat apa Yesus mengampuni? Semua itu teladan bagi kita semuanya. Amin. Untuk apa Yesus mencuci kaki murid-muridnya? Dia berkata, kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhanmu, lakukan itu untuk saudara-saudaramu juga. Polanya ada di dalam Yesus itu. Nanti anugerah Allah akan mengalir melimpah. Yang ada di dalam Yesus itu akan mengalir juga di dalam setiap kita yang percaya dan punya keinginan dan kerinduan untuk diubah dan bertumbuh menjadi sempurna. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini ya kita sampai di sini dulu ya. Besok kita akan lanjutkan tentang haus dan lapar. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk.